Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barikni Mubarok, NPM 19 10.069. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian hukum. Pasti kali ada pertanyaan, apa sih metode penelitian hukum? Baik, saya jelaskan ini. Langsung ke slide berikutnya. Nah, penelitian. Penelitian adalah rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan metode yang sistematik yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan. Dan ada juga ringkasnya, itu penelitian merupakan pemecahan dengan mengadakan pengkajian berencana sistematis menggunakan metode ilmiah. Jadi penelitian itu pemecahan dengan mengkaji. Jadi ininya apa sih, rencanaannya lah, lalu pelaksanaannya bisa disebut metode ilmiah. Jadi pelaksanaannya di sini. Terus apa sih metode ilmiah itu? Menurut Trin Harvey, metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu. Sekurang-kurangnya dapat diperoleh suatu pemecahan bagi masalah itu. Nah, orang melakukan penelitian itu bukan tanpa sebab, ya, pasti ada masalah. Pasti ada masalah atau apa yang membuat mereka merasa terluapkan ingin dan tahuan mereka terhadap suatu objek atau apa saja permasalahan, baik maupun di masyarakat atau dan baik langsung. Ini masalah, apa itu masalah yang sering ditemui di penelitian. Di sini adanya kesenjangan antara cita, hal ideal, harapan dengan kenyataan. Lalu di sini ada masalah hukum, kesenjangan atau ketidaksesuaian atau tidak harmonisan atau inkonsistensi antara dasar dan desain. Dasar di sini adalah norma hukum, aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Desain peristiwa hukum atau. Langsung saja ke contoh nyatanya, ya. Perbedaan norma dan aturan. Langsung ke norma dulu. Pengertian dari norma itu sendiri, norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Aturan adalah pedoman hidup manusia agar tertib dan tidak wewenang dalam bermasyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat hasil keputusan bersama yang harus ditaati karena berkaitan dengan norma yang berlaku di lingkungan bermasyarakat. Peraturan adalah pedoman untuk membatasi perilaku seseorang dalam lingkungan tertentu yang jika dilanggar bisa dikenakan sanksi atau bisa disebut sebagai perangkat yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Baik, kembali lagi. Perbedaan norma dan aturan. Norma itu sebagai contoh, norma itu terlahir di masyarakat. Norma itu, jadi intinya norma dan aturan itu ada kesenjangan. Jika norma itu
bentuk nyata dari nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Tapi norma itu sendiri melulu tidak melulu adanya sanksi. Jadi perbedaannya norma dan aturan itu, norma itu tidak ada sanksi karena kalau aturan itu ada sanksinya nyata gitu. Jika melanggar pasti ada sanksi. Itulah kira-kira. Langsung saja ke prinsip penelitian. Prinsip prinsip penelitian ada ini pasti mencari, menemukan, memecahkan masalah, lalu ada tujuan mencari kebenaran untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Langsung di sini ada penelitian, fungsi penelitian. Fungsi penelitian menemukan kejelasan hubungan fakta dan informasi pemecahan masalah, menemukan dalil, teori, pengembangan ilmu. Mungkin segitu saja. Lalu di sini ada teknik penulisan hukum. Ketentuan dari teknik penulisan hukum, kertas harus HVS A4 7 atau 80 gram, Times New Roman PT12, spasi margin 4 cm, ya itu bisa langsung dibaca. Ya. Penomoran halaman dengan judul bab, nomor halaman diletakkan di bawah bagian tengah atas, halaman tanpa judul bab, nomor halaman diletakkan di bagian atas kanan atas. Lalu penulisan dengan mencetak rim kata dalam bahasa asing, judul atau buku publikasi dalam pendapat dan footnote. Ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang footnote ya, atau pengkutipan. Footnote atau catatan kaki, catatan kutipan yang diletakkan di bagian kaki atas ditandai di akhir kutipan dengan menggunakan angka Arab atau superscribe. Ini ada footnote ya, atau catat kutipan dari Moh Fadli, Non-Delegation Doktrin dan Peraturan Delegasi Indonesia. Ke penulisannya. Ini ada ibidem, idem, tempat yang sama, sesuatu yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Mengutip dari sumber yang sama dari catatan kaki sebelumnya tidak dipakai jika ada catatan kaki lain yang menyelingi tulisan yang akan dikutip. Ini contohnya ya. Kalau kita ingin membuat footnote, terus masih di buku yang sama, Muhammad Fadli, non-delegation, tapi halamannya tuh berbeda. Kita tidak perlu lagi menuliskan lagi footnotes sebanyak inilah. Bisa lebih ringkas lagi. Tapi caranya, bukan caranya, jadi tapi kita tidak boleh ada sumber lain atau terseling dari footnote di bawahnya, misalkan ini. Jadi kita cuman kalau mau mengkutip tapi halamannya beda halaman, kita cuman bisa tinggal ibid titik koma halaman 44 kayak gitu. Lalu ada titik dan citato, karya yang sudah disebut, merujuk sumber tulisan yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Nah, cara penggunaan si objek tersebut. Jadi ini ya, kan ini ada Moh Fadli. Ini cara penulisan yang pakai ibid, jadi kita tidak perlu lagi menulis lagi banyak atau mengutip banyak, cuman tinggal ibid titik koma, kalau beda halaman cuman gitu aja.
Terus di sini kalau ingin menggunakan si lob sheet tersebut harus misalkan ini ya, ada Sudanto A 2007 penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Lalu ini yang kelimanya Andi Zainal Abidin azas hukum itu kan beda. Nah, jadi kita bisa menggunakan karena ingin mengutip lagi Sudanto tapi dengan halamannya yang berbeda kita bisa menggunakan si objek tersebut. Begitupun tapi berbeda dengan si IBID. Kalau IBID itu tidak boleh terseling oleh lembar lain kayak gitu. Nah, terus di sini ada penulisan daftar pustaka yang benar ya. Nama pengarang, tahun penerbit, judul, sumber, tertulis, nama kota, diakhiri dengan titik dua. Nama penerbit sebagai contoh ini Wigjono Subroto, Soet Tanyo, 2013, metode dan konsep dan metode Malang Setara Press. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf banyak-banyak salah kata atau meskipun banyak yang kurang dimengerti, mohon dimaklum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.